Bang, gimana tanggapannya Pape ntar 2026? Ini mulai banyak yang komen ke saya gitu loh. Bang, lu kok nggak bikin video tentang 2026 nanti Pape gimana? Sudah coy, saya sudah bikin banyak videonya kalau misalkan kalian ngikutin gitu loh. Buat kalian yang nggak tahu, Pape 2026 itu bakal dibatasin ya. Katanya sama sekali nggak boleh ada di medsos, habis itu botolnya dikecilin, tidak boleh ada gambarnya di ligudinya, sama ligudinya jadi kecil banget ya, 20 mili doang. Jadi misalkan nih kayak ligudi Sax ini kan 60 ukurannya ya, ntar bakal jadi kecil tuh ya, 20 tok. Tanggapan saya seperti apa? Ya otomatis sudah pasti dirugikan. Habis itu yang saya lihat tuh nyebelinnya gini, kalau misalkan kita bilang Pape lebih aman dari udut, kita tuh anak-anak Pape tuh selalu pakai jurnalnya ya, kayak misalkan contohnya Health of England, habis itu Cancer Research-nya UK sama Departemen Kesehatannya New Zealand, kita tuh punya data gitu loh. Tapi kalau mereka yang bikin peraturan seperti itu nggak pakai jurnal ilmiah yang jelasnya, sama pelaku usahanya itu tidak diajak untuk ngobrol dulu. Yang saya lihat sih kita orang-orang Pape yang kita sesalkan tuh itu ya, kenapa pelaku usahanya nggak diajak ngobrol gitu loh. Itu satu ya. Habis itu dua, ini yang bisa mengusahakan itu cuma asosiasi-asosiasi dan kita yang bisa bersuara seperti ini. Habis itu berbarengan dengan peraturan ini datang juga isu-isu yang menerpa Pape gitu. Katanya ada yang keok gara-gara Pape bikin popcorn lang juga, dan ini sudah dinyatakan hoax sama Cancer Research-nya UK ya. Tapi yang saya bingung, berita-beritanya tuh sama terus. Berita-beritanya sama terus, sama dua nyomotnya di luar negeri terus. Beritanya dari luar terus. Yang Indo nggak ada nama-nama yang Indo tuh. Rata-rata isinya sama semua. Nyomot beritanya dari luar negeri semua, nggak ada yang Indo, sama berbarengan banget. Ini yang saya bingung. Kayak tiba-tiba semuanya ngepost seperti itu loh. Kayak sangat terstruktur gitu. Kalau menurut saya kayak seperti ada bau-bau black campaign gitu. Ini menurut saya nih ya. Peraturan pemerintah masuk sama berita-berita yang mengerikan juga masuk. Itu barengan banget. Kalau misalkan ditanya ke saya yang sebagai industri Pape ya, sebenarnya ya kita cuma bisa bersuara sama berharap sama asosiasi yang nanti semoga bisa komunikasi sama pemerintah lah, biar peraturannya dikaji ulang. Sebenarnya kurang lebih sekarang seperti itu ya. Masih abu-abu juga ya. Dan kalau kata akhir dari saya, Pape itu produk solusi gitu loh. Kita tuh cuma ya produk alternatif dari udut, dan ya udah kita juga nggak pernah ngajak kalian Pape gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak ngudut dan kalian nggak nge-Pape, ya kalian mending jangan dua-duanya, itu sudah paling bagus gitu loh. Kalau misalkan dengan regulasi yang ketat nanti 2026, dampaknya tuh bukan cuma ke Papenya sendiri ya. Ada banyak orang yang kerja di sini kan, ada banyak tenaga kerja yang terserap, habis itu ada kreativitas yang terserap, kayak ada graphic designer, ada sosial media, habis itu ada orang produksi, ada orang gudang, brewer, content creator, videographer, dan masih banyak lagi. Cukainya dinaikin, peraturannya disulitin di keadaan ekonomi yang seperti ini gitu loh. Padahal kalau Indo sendiri untuk likudi itu salah satu yang terkenal banget di dunia loh ya. Jadi negaranya bagus di satu industri, tapi yang jegal ya saya nggak tahu sih ya, tapi emang Menteri Kesehatannya Konoha ini emang terkenal disetir sama suatu organisasi. Ya saya otomatis nggak berani buka di sini lah. Jadi menurut kalian Pape 2026 gimana? Coba komen.